datang itu ribuan, hati Tuhan bangga enggak? Kembali lihat di dalam Alkitab. Yang membuat malaikat-malaikat surgawi bersuka cita bukan karena banyaknya orang yang datang ibadah, tapi banyaknya orang yang datang bertobat pada Kristus. Jelas kok itu. Dan nah, itu contoh pengajaran teologis dari kitab 1-2 Tawarik. Bahwa standarisasi kita dalam melayani Tuhan itu ya pakai standar firman Tuhan. Jangan pakai standar dunia. Apa makna aplikasi kita 1 Tawarik? Yang pertama maknanya 1 Tawarik bagi tidak percaya. Satu, kesinambungan perjanjian Allah. Artinya kitab ini menekankan janji dan perjanjian Allah, khususnya perjanjian dengan Abraham Daud. Janji apa itu? Kelahiran seorang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Itu kan tergenapi melalui kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan setiap bulan Desember. Nah, ini meyakinkan kita sebenarnya sebagai orang percaya, kalau janji kedatangan Mesias atau Yesus itu sudah terrealisasi lewat kelahiran Yesus ke dunia ini, maka sama Bapak Ibu. Janji kedatangan Yesus yang terakhir kali untuk mengangkat kita orang percaya ke surga, itu pasti akan ditepati. Dengan demikian, kita tidak boleh meragukan pengharapan dan janji itu. Yang kedua, janji penyertaan, pemeliharaan, penjagaan Tuhan, dan berkat Tuhan bagi kita di tahun yang baru ini sama. Tetap akan tersedia banyak buat kita. Seperti di tahun-tahun yang lalu. Maka tidak perlu kita takut. Kita tidak perlu gentar. Kita tidak perlu khawatir menjalani tahun yang 2026. Sekalipun kata para pengamat ekonomi, tahun 26 ini, ekonomi makin sulit. Bahkan kalau kita lihat, baru di awal minggu pertama, kedua Januari, sudah mau perang dunia ketiga kan ini Bapak Ibu. Tapi bagi kita orang percaya, penyertaan penjagaan Tuhan itu, sekalipun terjadi perang dunia ketiga, penyertaan pemeliharaan Tuhan bagi kita orang percaya tetap tersedia. Itulah salah satu makna. Yang kedua, pentingnya penyembahan yang benar. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, kita taat 2 Tawarik mengingatkan kita penyembahan kita itu jangan hanya bersifat seremonial, jangan hanya bersifat legalisme atau rutinitas Bapak Ibu. Penyembahan yang benar itu harus juga berlaku setiap saat. Setiap waktu di mana dalam keadaan apapun. Caranya gimana? Hati, pikiran, perasaan kita selalu hidup dipimpin oleh Allah. Dengan demikian penyembahan itu tidak hanya hari Minggu. Tapi penyembahan itu setiap saat. Caranya gimana? Berikan hati pikiran kita untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan datang. Maka dengan demikian penyembahan kita itu berlaku setiap, bukan hanya hari Minggu, tapi juga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita menyembah Tuhan dengan benar, bukan hanya pada saat kita beribadah, tapi waktu kita bekerja, waktu kita berkarya, waktu kita melayani, dimanapun juga kita sedang menyembah Tuhan dengan benar. Menjadi dengan cara apa? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, mari kita jadikan tahun 26 ini menjadi tahun di mana kita menjadi seorang pemimpin yang semakin bertambah saleh, bertambah rohani. Jangan makin bertambah rohana, beda. Contoh 1-2 Tawarik menjelaskan panjang lebar kepada kita kisah Daud, Hizkia, Yosia. Waktu mereka taat sama Tuhan. Waktu mereka saleh di hadapan Tuhan. Waktu mereka semakin setia di hadapan Tuhan. Kita sudah lihat tuh. Tuhan memberkati mereka dengan begitu luar biasa. Ini mengajarkan kita menjadi pentingnya seorang pemimpin rohani yang berintegritas. Bisa dipercaya.
konsisten dengan omongannya. Integritas itu artinya konsistensi, Bapak Ibu. Ketaatan, kesungguhan, mempraktekkan, melakukan apa yang kita katakan. Sebagai hamba Tuhan, kalau kita khotbahkan A, kita yang pertama melakukan, mempraktekkan A. Sebagai pemimpin dalam usaha, pekerjaan bisnis, Bapak Ibu katakan B, lakukan dong. Itu namanya integritas. Konsistensi antara perkataan, tindakan, dan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan.